selamat pagi. Terima kasih untuk kesediaan Bapak menerima saya di sini. Ya. Pada saat hari ini, saya mohon izin Bapak untuk saya dapat melaksanakan kegiatan di dalam budaya positif calon guru penggerak anak dan cucu yang selama ini saya jalani. Dalam kesempatan ini saya mohon izin sekaligus memberitahukan masukan bahwa hari ini saya akan membuat beberapa kegiatan di kelas dalam rangka saya membuat kegiatan satu tempat yaitu budaya positif. Di situ akan ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, di mana di sana ada nilai-nilai kebajikan universal yang akan diterapkan di kelas. Hal itu dibuat sehingga anak-anak bisa menerapkan di dalam pelajaran di kelas, di sekolah maupun di rumah. Ada beberapa hal di dalam kebajikan, nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab, disiplin, kerjasama, integritas, komitmen, seperti itu, saling menghargai, menghormati. Baik, terima kasih Ibu Rahmi. Jadi saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung apa yang direncanakan oleh Ibu, karena apa itu yang dibutuhkan hari ini oleh peserta didik kita. Bagaimana bukan saja untuk melatih mereka untuk tampil dalam hard skill, tetapi soft skill menjadi utama. Utama itu apa? Budaya. Karena apa? Tantangan masa depan sekarang anak-anak kita yang kita didik hari ini, mereka akan menghadapi tantangan masa depan di mana semua akan bersaing dengan teknologi, dengan mesin dan robot. Nah, apa yang akan dimiliki oleh anak-anak kita sekarang yang bisa bersaing atau menghadapi ini, bisa unggul daripada mesin. Kalau mau bilang pintar, mesin lebih pintar, robot lebih pintar dari manusia. Nah, sekarang apa yang ada pada kita anak-anak didik yang kita latih adalah budaya, karena ada rasa cinta, rasa peduli, rasa tanggung jawab, disiplin. Itu yang menjadi unggul daripada anak-anak kita, sehingga kita harus terapkan itu kepada anak-anak kita sehingga menghadapi era revolusi 5.0, masyarakat 5.0 ini adalah perubahan budaya. Maka hari ini kita juga bisa belajar anak-anak kita latih untuk bagaimana bersikap positif, berbudaya positif, nilai-nilai positif itu yang dibangun sehingga menjadi modal untuk menghadapi masa depan. Nah, ini saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung apa yang Ibu sudah lakukan, karena ini yang dibutuhkan anak-anak didik kita hari ini. Bukan keterampilan hard skill saja, tapi soft skill menjadi utama. Setelah dia menguasai soft skill, budaya kerja bagus, disiplin bagus, identitas bagus, maka dengan sendirinya dia akan bisa mempelajari yang namanya hard skill. Hard skill ini akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, di mana anak-anak kita hari ini membutuhkan kreativitas, ya, imajinasi, dan berbudaya, berkarakter. Ini yang dibutuhkan, sehingga saya sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Ibu Rahmi dalam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai calon guru penggerak. Ya, terima kasih Ibu. Saya sangat mendukung, memfasilitasi Ibu untuk melaksanakan program yang sangat bermartabat, sangat penting untuk anak kita hari ini. Saya kira itu ya Bu. Terima kasih banyak Bapak untuk support untuk saya, Ya. dan setelah ini saya akan sangat terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa mengimbaskan kepada teman-teman sejawat yang lain. Iya. Ya, diharapkan seperti Ya, setelah itu nanti ada dengan siswa juga dengan baik. Ya. Baik. Terima kasih Ibu. Selamat sukses selalu. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Zina. Selesai. Siap. Teman. Selamat siang Ibu Guru. Ya, selamat siang anak-anak. Silakan duduk. Ya, kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu adalah sebuah keyakinan kelas yang kita buat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja yang termasuk dalam nilai kebajikan universal? Misalnya disiplin,
disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, berkomitmen, rendah hati, saling bekerja sama, toleransi, ada begitu banyak nilai. Kalian bisa masing-masing menuliskannya nanti pada sebuah kertas dan kita akan menempelkannya di depan. Ya, kita akan membuat kelas di mana hal ini akan kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Jadi nanti ibu akan bagikan kertas untuk kalian menuliskannya di situ dan kita akan menempelkannya di depan. Itu saja. Ya, tuliskan keyakinan kalian, nilai-nilai kebaikan universal yang kalian percayai di dalam kertas. Kemudian kita akan menempelnya satu-satu di papan tulis. Ya, silakan. Ya sudah, boleh tempelkan di sini. Maju satu-satu. Ya, yang belum silakan satu-satu. Ya, siapa yang belum? Ya, kita sudah membuat keyakinan kelas ya, soal nilai-nilai keyakinan kelas. Ini sudah ibu tempel di kertas dan akan ditempelkan di dinding. Kita akan menaati keyakinan kelas ini ya, dan kita akan menaatinya di dalam kelas selama proses belajar. Ya, mari silakan dulu. Ya, selamat siang. Sudah istirahat tadi? Tahu alasannya kenapa ibu panggil Krisel hari ini ke ruang guru? Tidak tahu. Oh, tadi kan masih terlambat ya di kelas, ya toh? Ibu hanya ingin memberitahu kenapa ibu bertanya kenapa saya bisa terlambat. Tahu alasannya? Malam saya sedang nggak ada, jadi saya tidurnya pagi. Oh, jaga adik. Jadi jaga adik sampai masih kecil kah adiknya? Oh iya. Jadi tidurnya terlambat, bangunnya terlambat. Tapi tahu kan kalau ini pelajaran kita harus tepat waktu. Kita tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Ya kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Ibu juga dulu waktu sekolah pastilah pernah terlambat. Dan Icel sudah tahu bahwa hal itu tidak baik ya. Tidak baik. Kira-kira bagaimana tindakan Icel ketika sudah tahu bahwa hal itu tidak baik?
Apa yang harus diperbaiki? bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi, sampai tidak terlambat. Ya memang setelah kamu tahu memang kamu melakukan kesalahan, kamu bisa memperbaiki. Kita memang pernah melakukan kesalahan seperti itu, anak kecil, ibu juga, yang lain, ya pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita menyadari kesalahan. Kemudian menurut Krisel tahu bahwa itu melanggar keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang Krisel langgar, Krisel tidak patuh? Datang sebelum Oh, harus tepat waktu, kurang disiplin. Betul ya keyakinan kelasnya ya? Tidak disiplin, tidak tepat waktu. Tapi karena Isel sudah menyadari bahwa Isel melanggar keyakinan itu, maka Isel sudah bisa memperbaiki kesalahan itu dan Isel sadar bahwa itu memang tidak baik ya. Isel akan memperbaiki hal tersebut, betul ya? Jadi dengan bangun lebih pagi, kemudian masuk kelas tepat. Baik itu, ibu mengharapkan bahwa ada perubahan, ya. Kamu lihat teman-teman kalian masuk tepat waktu, ya, disiplin. Jadi Krisel juga harus bisa berubah, bisa punya perubahan, ya. Jadi mulai besok sudah tidak terlambat lagi masuk di kelas. Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih Krisel. Krisel sudah bisa menyadari kesalahan itu dan kemudian Krisel bersedia untuk memperbaikinya. Betul ya? ya, Nah, jadi lebih disiplin, lebih tepat waktu. Oke, baik. Terima kasih Krisel untuk kesediaannya. Silakan ke dalam kelas mengikuti pelajaran semua. Terima kasih ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Pagi. Selamat pagi. Rekan-rekan sejawat guru SMK Negeri Batumpang yang saya hormati. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu Guru semua untuk menghadiri acara seminar diseminasi dan implementasi budaya positif yang diselenggarakan demi memenuhi tugas aksi nyata dalam modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan memaparkan tentang budaya positif dan penerapannya yang sudah saya lakukan di kelas maupun di sekolah kita. Ya. Baik, kita akan segera masuk di dalam pemaparan diseminasi dan implementasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya, sampai salam kebajikan, shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Ada agenda yang akan kita lewati, ya. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian kita akan masuk di dalam aktivitas seminar kurang lebih selama 60 menit. Kemudian kita akan masuk di dalam forum diskusi kurang lebih 5 menit dan kita akan menutupnya dalam kegiatan penutup kurang lebih selama 2 menit. Sebelum memulai kegiatan, maka saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menginformasikan hal-hal yang akan saya lakukan dalam rangka melaksanakan aksi nyata yang harus saya lakukan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Bapak Kepala Sekolah memberikan izin dan bantuan serta dukungan dan bersedia menyediakan fasilitasi yang saya butuhkan. Pesan beliau adalah saya bisa mengimbaskannya baik kepada para murid maupun kepada para rekan sekalian. Sehingga budaya positif bisa menjadi budaya kita juga di sekolah. Kemudian saya mensosialisasikan aksi nyata ini kepada beberapa teman. Saya memberikan
beberapa gambaran kepada teman-teman di DNA apa yang akan saya lakukan dalam kegiatan aksi nyata ini. Kita akan masuk di dalam pertanyaan pemantik berkaitan dengan pemberian hukuman. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Saya mungkin ingin bertanya sedikit kepada Bapak dan Ibu guru, kira-kira apakah Bapak dan Ibu guru setuju dengan pernyataan ini atau mungkin ada yang menolak? Saya berikan kesempatan bahwa hukuman bisa mendisiplinkan anak. Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif membaca atau membersihkan halaman sekolah bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak dan Ibu sangat setuju. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjut. Ada 6 topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan apa nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, lima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dalam topik kali ini. Ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik, kita mengalami sebuah perubahan paradigma. Ya. Kita saya memisahkan bahwa dalam kepalan tangan ada secari kertas, ya, ada secari kertas. Kemudian kita meminta rekan kita untuk membuka kepalan kita, ya, dengan segala macam cara. Apakah dia membujuk atau dia mengancam dengan segala macam upaya sehingga kita mau membuka kepalan tersebut. Saya bisa minta Bapak dan Ibu misalnya untuk mengepalkan tangan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang di samping berusaha untuk tolong bisa dibukakan kan untuk saya. Tapi karena saya tidak mau membuka, maka Ibu dan Bapak yang lain bisa membujuk dengan segala macam cara. Nah, kita bisa lihat apakah kita bersedia membuka atau kita tetap menutup. Nah, ketika kita membuka dan menutup, pasti kita memiliki alasan di balik itu. Ketika ada kesepakatan, maka kita bisa membuka. Tetapi ketika tidak sesuai, maka kita akan terus menutup kepala tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol. Kita yang memutuskan apakah kita akan membuka atau kita akan menutup kepala tangan. Kita akan lanjut. Nah, kita memiliki ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Di sini ada teori pilihan. Ya. Kenyataannya sering kita lihat bahwa ternyata guru bisa berpandangan bahwa kita bisa mengontrol anak. Bahwa ada kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu bisa bersifat efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang terjadi, paradigma yang selama ini kita pegang, ya. Dan kita akan lihat kira-kira seperti apa yang harus kita perbaiki. Ada dua perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon menuju pada teori pilihan, di mana stimulus respon itu adalah paradigma lama, sementara teori pilihan adalah perubahan paradigma yang baru, di mana kita harus mengakui atau kita harus melakukan perubahan cara pandang
bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dari sudut pandang orang lain, bukan dari sudut pandang kita. Kita tahu bahwa semua perilaku pasti memiliki tujuan, memiliki alasan. Seperti tadi contoh kepalan tangan. Ya. Kemudian hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena masing-masing punya kewenangan, punya hak untuk mengontrol diri sendiri. Yang berikut, ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan baru. Kolaborasi itu adalah kerjasama, sementara konsensus adalah kesepakatan yang dibangun. Jadi ada kerjasama dan kesepakatan, maka akan menghadirkan pilihan-pilihan baru yang lebih baik. Dan ada model berpikir menang-menang. Paradigma lama seringkali berpandangan bahwa harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Paradigma baru tidak seperti itu. Kita harus berpikir bahwa semua mendapatkan hal yang sama, menang-menang, semua enak seperti itu. Baik, lanjut. Nah, kita akan melihat sebuah peta konsep bagaimana hubungan antara keterkaitan dari keenam topik tadi, ya, tentang bagaimana kita memaknai sebuah kata disiplin, kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan yang akan menimbulkan motivasi baik eksternal maupun internal. Kita lihat ya, ada motivasi dari luar dan ada motivasi dari dalam. Ya. Ada nilai kebajikan. Nah, di sini ada motivasi dari luar, itu ada dua. Bisa untuk menghindari hukuman, bisa juga untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi dari luar. Sementara motivasi dari dalam yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengambil nilai-nilai kebajikan universal. Di mana nilai-nilai ini akan kita terapkan di dalam keyakinan kelas yang akan kita buat di dalam kelas. Kemudian berlandaskan model berpikir menang-menang dan kolaborasi, maka ada 5 posisi kontrol seorang pendidik. Yang pertama adalah sebagai seorang pemukul, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengantau, dan sebagai seorang pendidik. Nah, bagaimana kita memposisikan seorang pendidik dalam kelima posisi ini? Dan yang terakhir, sebagai seorang manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Sementara realitasnya, tentang bagaimana memahami pandangan orang lain, memiliki gambaran yang berbeda, kita melihat bahwa semua manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini adalah saling keterkaitan dan topik tersebut. Nah, ini kita akan membahasnya satu persatu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apakah makna dari disiplin? Biasanya ya, sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, itu yang kita maknai sebagai disiplin, ya. Namun kita sering menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan, karena kita meminta orang untuk mematuhi apa yang kita katakan, dan mereka bisa merasa tidak nyaman karena kepatuhan tersebut bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berkaitan dengan disiplin, maka ada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu.
di mana nilai-nilai tersebut melintasi ras, bangsa, bahasa, agama, maupun semua latar belakang. Karena nilai-nilai ini dianut oleh semua bangsa, oleh semua ras, semua agama juga menganut nilai-nilai kebajikan. Sehingga disebut nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dengan melahirkan nilai kebajikan ini, hal ini akan mengakibatkan munculnya motivasi yang berasal dari dalam, sehingga orang akan tergerak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan nilai kebajikan, maka kita mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Masih ada nilai-nilai kebajikan universal lainnya, misalnya saling menghormati, saling menghargai, toleransi, empati, kerja keras, disiplin, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita bisa terapkan, yang kita bisa tularkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga bisa mengambil nilai-nilai itu dan menjadi karakter bagi mereka. Ya, ini adalah salah satu hasil implementasi penerapan di dalam kelas tentang bagaimana mereka menerapkan keyakinan, yaitu mereka berbaris sebelum masuk ke dalam kelas, mereka taat, tertib, tepat waktu sebelum memasuki kelas. Kemudian mereka juga harus sapa, senyum, salam baik kepada ibu atau bapak guru yang akan mengajar mereka di dalam kelas. Ini mencerminkan bahwa ada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh murid-murid kita, dan itu dimasukkan ke dalam karakter mereka. Ketika kita melakukan pembiasaan anak berbaris, kemudian secara taat dan tertib, mereka masuk ke dalam kelas, memberikan salam, senyum kepada guru yang akan mengajar, membiasakan mereka untuk membiasakan budaya positif. Dari hal-hal kecil seperti ini, mereka akan merasa bahwa mereka memiliki karakter yang semakin hari semakin baik. Kita bisa membayangkan ketika kita bisa menerapkannya pada kelas-kelas yang lain. Alangkah baik seperti ini yang sudah pernah saya terapkan di dalam kelas. Nah, kemudian saya melihat bahwa dari apa yang sudah diimplementasikan, diterapkan di dalam kelas, kita bisa melihat ada respon murid, kemudian ada refleksi saya sebagai seorang calon penggerak, kemudian saya harus melakukan sebuah upaya perbaikan yang berkaitan dengan budaya positif tadi, di mana sebagai murid saya melihat bahwa mereka memberikan tanggapan yang positif terhadap kebiasaan-kebiasaan ini, terhadap nilai-nilai yang mereka dapatkan di kelas, ya, dan mereka dapat melakukannya secara sadar dan secara konsisten. Mereka melakukannya tanpa harus dipaksa lagi untuk perbaikan karakter mereka. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya melakukan sebuah refleksi bahwa kedisiplinan, ketaatan, hormat pada guru, ya harus dilakukan secara terus-menerus. Kita tidak boleh bosan untuk menerapkannya di kelas, karena hal ini bisa membentuk karakter mereka agar mereka dapat menjadi murid yang kita harapkan yang memiliki 6 dimensi tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan saya harus selalu membuat rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya itu. Sebagai seorang guru, saya tentunya harus memberikan teladan, ya, dan mengimbaskannya baik pada rekan guru maupun murid sesuai dengan filosofi
Imadio Mangunkaso artinya guru harus berada di depan, memberikan contoh dan teladan. Bagaimana bisa seorang murid bisa meniru sebuah karakter yang baik kalau kita sebagai seorang pendidik tidak memberikan contoh atau teladan yang baik pada mereka. Kemudian Imadia Mangunkaso artinya kita berdiri di tengah untuk membangun semangat mereka. Ketika kita sudah memberikan contoh, kita juga berada di tengah agar kita bisa mengajak mereka, membangun semangat mereka, sehingga kita bisa sama-sama meraih tujuan. Sementara yang terakhir, Tuturi Handayani, artinya kita sebagai pendidik berada di garis belakang untuk memberikan motivasi, mendorong mereka, memberikan motivasi, dorongan, nasihat, ya, sehingga mereka bisa melakukan hal yang lebih baik untuk perbaikan karakter mereka. Dan ketika kita mengimbaskan yang kepada rekan guru dan murid, saya berpikir bahwa memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus melibatkan teman-teman, ya, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, sehingga kita bisa bergandengan tangan dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi memang perlu kerja keras, butuh waktu, dan membutuhkan proses yang cukup panjang. Tetapi saya berpendapat ketika kita saling bergandengan tangan, saling bekerja sama, maka apapun yang terjadi bisa dikerjakan. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dicicil. Nah, seperti itu filosofi yang kita anut. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan, ya, harus berdasarkan filosofi yang baik, ya. Kalau mau diajar Dewantara, selain trilogi pendidikan yang saya sebutkan tadi, kita sebagai guru itu diumpamakan sebagai seorang petani. Kenapa petani? Petani ini adalah bertugas merawat sebuah tanaman, misalnya merawat padi atau jagung. Dia membersihkan rumput di sekitarnya, merawat, memberi pupuk, memberi air, membersihkan dari ulat, hama, penyakit dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa mengubah tanaman itu dari mungkin padi menjadi jagung atau sebaliknya. Karena memang pada kodratnya itu sudah ada, ya. Kita harus membimbing anak, membimbing murid, ya, pada kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Bahwa setiap murid, setiap anak memiliki kodrat masing-masing. Sebagai guru, sebagai pendidik, kita hanya bisa mengarahkan, kita hanya bisa memfasilitasi, memotivasi, tetapi tidak bisa mengubah mereka sesuai keinginan mereka. Baik, kita akan masuk dalam slide berikut, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada teori motivasi perilaku manusia, di mana ada dua macam motivasi, yaitu motivasi yang berasal dari luar dan motivasi yang berasal dari dalam, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Biasanya motivasi eksternal itu yang pertama itu karena motif menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motif yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Sementara motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Misalnya, untuk menghindari hukuman. Ketika anak terlambat, dia sudah tahu pasti ada konsekuensi ketika dia terlambat, baik masuk sekolah maupun masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Nah, karena ada hukuman, maka dia akan memotivasi diri sehingga dia mengusahakan untuk tidak terlambat. Karena dia menghindari hukuman tersebut, dia rasa tidak nyaman karena
pasti hukuman di mana-mana itu rasa tidak nyaman. Dia merasa bersalah, dia merasa disakiti baik hati maupun fisiknya, ya. Jadi kan ada hukuman-hukuman seperti itu, maka dia mentaati sebuah aturan supaya tidak dihukum, karena rasa tidak enak ketika itu dihukum. Itu adalah motivasi dari luar. Yang berikut, ketika dia mendapatkan sebuah imbalan, sebuah penghargaan, maka dia akan mentaati sebuah aturan. Misalnya, kalau kita sebagai guru, kita memberikan pada saat kita memberikan tes dan anak berhasil untuk menyelesaikan tes, maka kita akan memberikan nilai yang baik. Karena ada nilai baik, maka dibilang, oh iya, saya harus belajar sehingga nilai saya baik untuk mendapatkan nilai. Atau misalnya ada penghargaan yang lain, kita dipuji, anak dipuji, murid dipuji. Ada anak guru tertentu atau murid tertentu yang suka untuk dipuji, baik secara pribadi maupun di depan teman-teman, sehingga dia melakukan karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan. Tapi itu sesungguhnya adalah motivasi yang berasal dari luar. Nanti baru kita lihat kira-kira efektif atau tidak, bagaimana dampaknya. Sementara motivasi yang ketiga adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Jadi ketika murid melakukan atau mentaati sebuah peraturan, itu karena dia memiliki motif. Ya, saya bangga ketika saya bisa melakukannya, maka saya bangga, menghargai diri sendiri. Jadi ada 3 motivasi yang dari dalam maupun dari luar. Ya, ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan bisa sama dengan hukuman. Ya, mengapa? Ada beberapa alasan ya. Dari segi pengaruh, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ya, ada penghargaan yang mendukung, ada penghargaan yang mengurangi ketepatan, ada penghargaan yang tidak efektif, dan penghargaan yang merusak hubungan. Saya bisa jelaskan, ya. Ada faktor ketergantungan yang karena bersifat dari luar, ada faktor ketergantungan, dan ada dampak. Misalnya, ketika kita memberikan penghargaan, ya, bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau anak terus kita berikan penghargaan, maka terkadang ada ketergantungan terhadap penghargaan. Jadi dia bukan melakukannya atas dasar motif hati, tapi dia karena ada tujuan-tujuan tertentu. Oh, mungkin nanti nilainya jadi bagus, nanti ibu kasih A, nanti ibu kasih B, kasih hadiah ini, kasih hadiah itu, atau dipuji terus, ya. Dan pengaruhnya bisa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang berikut, ada penghargaan yang mendukung. Misalnya, seperti ranking, ya, penghargaan. Ketika anak sudah terbiasa dapat ranking, kemudian tidak mendapatkan ranking, maka ranking biasa ranking 1, kemudian masuk 10 besar atau 3 besar. Terus pada satu kali dia tidak mendapatkan penghargaan atau dia tidak dapat ranking, maka dia merasa bahwa itu sebagai sebuah hukuman untuk dia. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ada beberapa penelitian yang sempat dibuat, ya, tentang penghargaan mengurangi ketepatan. Pernah diteliti ada mahasiswa yang diberikan penghargaan, yang satunya dibayar, yang satunya tidak dibayar. Ya, ketika dalam jangka waktu tertentu, itu bisa menurunkan ketepatan mereka. Ya. Kemudian penghargaan yang tidak efektif. Ya. Penghargaan yang tidak efektif. Coba dipause. Ya. Jadi
memiliki dampak. Ya, penghargaan yang kita berikan bisa juga membuat murid merasa terhubung dengan penghargaan tersebut. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Ya, ada anak-anak SD, murid-murid SD yang diminta untuk menghafal wajah-wajah. Ya, ketika mereka diberikan hadiah, yang kelompok 1, kelompok yang 2 tidak diberikan hadiah. Ketika mereka bisa mengenali itu, ya, diberikan penghargaan, maka kelompok yang tidak diberikan penghargaan justru lebih tepat, tidak mengalami kesalahan yang lebih banyak. Justru yang diberikan penghargaan itu membuat lebih banyak kesalahan. Makanya di sini disebutkan penghargaan mengurangi ketepatan, karena ada penghargaan, ketergantungan pada penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif karena terlalu tergantung sehingga mematikan motivasi dari dalam, dan ketika tidak mendapatkannya dia malah kecewa dan bahkan berbuat lebih buruk dari sebelumnya karena tidak dihargai. Seperti itu. Yang berikut, penghargaan bisa merusak hubungan. Misal, seorang murid diberikan penghargaan, dipuji, ya, diberikan pujian. Hal ini bisa menimbulkan iri, bisa menimbulkan kecemburuan dari teman-teman, sehingga bisa merusak sebuah hubungan. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa lebih bijak dalam memberikan penghargaan. Dan dalam memberikan penghargaan, kita harus melihat kira-kira bagaimana dampak yang akan ditimbulkan baik kepada murid tersebut maupun. Jadi dari beberapa hal yang kita lihat, kita sebagai pendidik harus lebih bijak dalam memberikan penghargaan, karena hal tersebut bisa berdampak baik kepada murid yang kita berikan penghargaan maupun kepada teman-temannya. Seperti itu, ya, masa iri, kecemburuan sosial bisa terjadi. Mungkin murid yang satu merasa bahwa dia berhak tetapi tidak diberikan penghargaan, maka dia akan iri kepada teman yang diberikan penghargaan, dan bisa terjadi gesekan atau mungkin dia bisa berbuat sesuatu yang lebih buruk karena keadaan. Jadi kita harus lebih bijaksana dalam memberikan sebuah penghargaan. Baik, kita akan lanjut. Ya, ini tadi ya, penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan bisa mengurangi motivasi yang berasal dari diri. Seperti yang saya katakan tadi, pemberian penghargaan itu harus benar-benar kita cermati bersama secara bijak. Apakah berpengaruh terhadap kualitas yang ditunjukkan oleh murid, atau dia bahkan bisa meningkatkan kualitas. Kemudian ada yang kreatif, tapi ketika diberikan penghargaan secara terus-menerus, maka dia memiliki ketergantungan terhadap penghargaan tersebut, sehingga kreativitasnya menurun. Ya. Kemudian mengurangi motivasi. Misalnya, seorang anak yang baru belajar bisa merangkai huruf, bisa mengenal angka, kemudian ketika dia merangkai menjadi sebuah huruf, dia sangat bangga. Dan ketika kita memberikan penghargaan lebih, maka sebenarnya kita sementara mengambil kegembiraan dia, karena dia sudah berusaha. Sebenarnya dia tidak butuh lagi penghargaan dari orang lain, karena dia merasa bahwa itu adalah keberhasilannya. Tapi kalau kita memberikan penghargaan lebih lagi, bisa saja itu mengurangi motivasi dari dalam diri. Kita lanjut. Ya.
ini termasuk ke dalam sebuah hukuman atau dalam sebuah konsekuensi. Misal, kita sering minta murid untuk mencatat, misalnya 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah, atau saya tidak akan melakukan perbuatan ini lagi karena mungkin dia melakukan kesalahan. Maka ada sekian banyak catatan yang harus dia buat di dalam buku. Sebenarnya ini termasuk dalam sebuah hukuman, termasuk dalam kategori hukuman. Nanti kita akan bicarakan ya, mengapa dia termasuk dalam hukuman, mengapa dia termasuk dalam konsekuensi. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini disebut dengan hukuman. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini adalah sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah sebuah konsekuensi. Pak, bisa dimaksud. Ya, kita akan melihat beberapa tindakan yang sering kita lakukan kepada murid-murid kita. Ya, misal mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat yang bermacam-macam. Salah satu contohnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut atau murid tersebut terlambat ke sekolah. Di sini kita lihat bahwa itu termasuk dalam sebuah hukuman. Ya. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu termasuk dalam sebuah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang sudah coret-coret, itu termasuk di dalam konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah sebuah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, karena peraturan di sekolah mengharuskan siswa atau murid menggunakan sepatu hitam. Sementara murid tersebut dengan alasan yang lain tidak menggunakan sepatu hitam, maka dia diminta untuk tidak menggunakan sepatu sepanjang hari dia sekolah, dan itu adalah sebuah hukuman. Sementara lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran wajib. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru, kira-kira apakah Bapak dan Ibu guru setuju dengan pernyataan-pernyataan seperti ini? Mencatat itu termasuk hukuman, lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman, tetapi menggantikan kertas tugas teman yang dicoret adalah sebuah konsekuensi. Kemudian membersihkan air di meja adalah sebuah konsekuensi. Ya, bagaimana Pak? Ya, pertama, kalau saya mungkin kita samakan persepsi. Hukuman atau hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Kalau saya, hukuman lebih kepada fisik. Oleh karena itu, kalau yang ada contoh-contoh soal yang di situ yang berhubungan dengan fisik, maka cenderung saya lebih memilih itu sebagai hukuman. Konsekuensinya seperti mengganti, membayar, apalagi yang tidak ada hubungan dengan hubungan fisik, itu konsekuensi. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Baik. Mungkin ada Ya, pendapat yang lain. saya tambah sedikit. Jadi artinya begini, mencatat 100 kali, ya itu memang hukuman, tapi itu adalah satu konsekuensi. Jadi contohnya, kita semua sudah sepakat bahwa kalau terlambat itu contohnya harus itu sudah tertulis. Sehingga kalau seandainya kita sepakat bahwa kalau terlambat dia mencatat 100 kali, itu kan sudah dia punya
dia punya aturan disiplinnya. Nah, jadi gini disuruh untuk apalagi itu lagi hukuman, jadi konsekuensi daripada akibat dia terlambat karena sudah disepakatan. Kalau seandainya tidak kesepakatan itu hukuman, tapi kalau seandainya ini sudah pakai kesepakatan antara dua lembut atau dipasang dengan ini, seperti itu hukuman konsekuensi dan harus siap. Karena kita sudah komitmen untuk tidak terlambat. Dengan dia punya dampak daripada terlambat. Sehingga hukuman dan konsekuensi ini, ya kalau secara tiba-tiba tidak ada kesepakatan, lantas kita kasih dulu dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi ya, contoh, orang bilang bicara baik, itu hukuman dan konsekuensi. Harus bayar pajak, ada bayar denda, itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi. Karena memang orang itu seperti itu. Nah, jadi kita harus ini seperti itu. Hukuman daripada sebuah konsekuensi. Baik, terima kasih karena ada respon dari Bapak dan Bapak tadi menyambut perbedaan dari sebuah hukuman dan konsekuensi, bahwa menurut pendapat orang lain pasti berbeda. Ada yang bilang bahwa mencatat ini adalah sebuah hukuman, tetapi Pak S memiliki pendapat yang lain. Mari kita lihat seperti apa yang disebut dengan hukuman, seperti apa yang disebut dengan konsekuensi. Ya, kita bisa melihat apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita melihat di bagian tabel sebelah kiri ada yang namanya hukuman. Ya, apa yang akan terjadi ketika hukuman berlaku? Maka sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi. Kemudian membuat anak akan merasakan sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Dampaknya bahwa anak akan membenci kedisiplinan. Ada sebuah paksaan seorang anak melakukan sebuah aturan atau mentaati sebuah aturan atau ketentuan. Kemudian ada efek yang lain, dampak yang lain, akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian akan menimbulkan konsep diri yang buruk, dan anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan demi menghindari hukuman. Kemudian ada rasa marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai akibat dari sebuah hukuman. Ya, jadi sebenarnya anak merasa sakit bukan hanya sebagai secara fisik, tapi dengan secara verbal, dengan kata yang halus atau kata yang kasar pun, itu sebenarnya sebuah hukuman juga untuk seorang anak atau seorang murid. Ya. Sementara sebuah konsekuensi, biasanya konsekuensi adalah kita sudah membuat kesepakatan ketika tidak atau melanggar aturan, maka konsekuensinya adalah seperti tadi. Ketika dia terlambat, maka konsekuensinya adalah mencatat 100 kali di dalam buku, karena sudah disepakati. Jadi ketika anak melakukan, dia tahu ketika dia terlambat, maka konsekuensinya adalah mencatat 100 kali di dalam buku. Jadi dia sudah tahu bahwa sesuatu itu pasti terjadi ketika dia melanggar aturan. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman, dia tidak tahu kalau dia melanggar apa yang akan terjadi. Efeknya, dampaknya ketika dia tidak melakukan peraturan atau melanggar. Ya. Nah, ini sesuatu pasti terjadi, dia sudah tahu karena sudah disepakati. Kemudian membuat anak memang merasa tidak nyaman, tetapi jangka waktunya pendek, karena dia sudah tahu, oh
konsekuensinya seperti ini kalau saya melanggar. Sehingga anak akan menghargai disiplin dan dia akan memberikan stimulus atau tanggapan. Di sini juga akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hal ini menyebabkan ada konsep diri yang baik, di mana anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Mereka memang akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tetapi ini dalam jangka waktu yang pendek. Artinya dia sudah siap. Dia secara pribadi sudah siap. Ketika dia melanggar peraturan, dia tahu, oh nanti konsekuensinya seperti ini. Yang akan saya hadapi adalah ini. Maka ketika dia melanggar, dia sudah siap. Berarti saya sudah tahu apa yang akan saya hadapi nanti. Jadi anak sudah siap. Dan anak akan menghargai rasa disiplin berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Kita akan lanjut lagi slide berikut. Kita akan masuk di dalam yang namanya restitusi. Adalah proses menciptakan sebuah kondisi untuk murid dapat memperbaiki kesalahan, dan ketika mereka kembali ke dalam kelompoknya, mereka memiliki karakter yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Di sini ada proses kerjasama, kolaborasi, di mana kita mengajarkan mereka untuk mencari solusi dari masalah mereka. Kemudian akan membantu murid berpikir, ya, tentang orang seperti apa yang ingin mereka menjadi. Misalnya mereka ingin menjadi apa, ya, dalam mencapai sebuah tujuan begitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi, karena ada materi yang lebih khusus lagi di bagian terakhir. Kita akan lanjut. Ya, kita melihat bagaimana perbedaan antara hukuman sebagai sebuah identitas gagal, kemudian ada identitas sukses, di mana di sini berkaitan dengan hal disiplin, ada yang namanya konsekuensi, ada yang disebut dengan restitusi. Ya, seperti yang tadi kita lihat di bagian sebelumnya, bahwa pada saat kita menghukum murid, kita bisa lihat ada sesuatu yang menyakitkan yang pasti terjadi, baik secara fisik maupun secara psikis, melalui tindakan fisik maupun verbal, baik secara halus maupun kata-kata yang kasar. Kemudian hal ini akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, karena anak atau murid akan tersakit, dia bisa menyimpannya di dalam hati. Nah, di sini sebagai korban pasti ada pelaku dan ada korban. Maka ketika pelaku itu mendapatkan hukuman, maka korban merasa bahwa dia mendapatkan keadilan. Ya, misalnya kena senggol, kena pukul, kemudian ketika pelaku itu dapat hukuman, maka korban merasa saya mendapatkan keadilan. Tetapi bagaimana dengan pihak yang menghukum sebagai pelaku yang mendapatkan hukuman? Nah, ada dampak yang akan terjadi, bahwa akan ada perilaku pasif agresif yang meningkat. Bisa saja pelaku yang mendapatkan hukuman bukannya bertobat atau memperbaiki kesalahan, tetapi malah dia bereaksi lebih keras, melakukan hal yang jauh lebih buruk dari hal yang sebelumnya yang pernah dilakukan. Nah, yang berikut, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misal, ketika dia melakukan hal yang kurang baik, misalnya dia memukul teman, kemudian
lingkungan juga baik secara fisik maupun psikis, secara verbal, maka itu hanya berlangsung di dalam sekolah karena dia takut pada guru. Tapi nanti ketika dia keluar dari lingkungan sekolah, dia akan melakukannya lagi di luar. Sehingga tadi dikatakan bahwa hanya berlaku pada sebuah institusi atau hanya berlaku ketika dia berada di sekolah. Tetapi pada saat dia masuk dalam kehidupan nyata atau dia masuk dalam lingkungan rumah dan lingkungan sosial, maka dia merasa bahwa itu hukuman di sekolah. Kalau di luar tidak ada hukuman, maka dia bisa mengulangi perbuatannya, bahkan lebih buruk dari yang pernah dia lakukan di sekolah. Kemudian ada peraturan, kamu harus, kamu wajib, dan seterusnya. Kata-kata seperti ini akan muncul karena bersifat hukuman. Tidak ada pilihan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Dan kenyataannya memang murid itu membenci peraturan. Dan ini bersifat negatif. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau identitas sukses. Ya, anak-anak akan memiliki identitas sebagai orang yang sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Tadi kita lihat bahwa konsekuensi akan dianggap sebagai sebuah konsekuensi ketika sudah terjadi kesepakatan. Jika anak melanggar aturan, maka dia sudah tahu konsekuensi atau akibat yang akan dia terima ketika melanggar. Dia sudah tahu bahwa sesuatu pasti terjadi ketika dia melanggar. Tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang lebih singkat. Kemudian korban bisa diabaikan. Kalau di sini korban mendapatkan keadilan, tetapi di sini korban bisa diabaikan. Ya. Kemudian murid dibuat tidak nyaman, tetap sama. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya, jadi guru harus terus mengawasi, ya, karena ketika dia tahu bahwa dia melanggar, guru harus lihat. Ketika guru tidak melihat, mungkin dia buat-buat lagi. Seperti itu. Jadi harus pengawasan terus-menerus. Ya. Makanya di sini disebutkan bahwa hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek dan terus harus dilihat, diawasi. Tetapi dia membantu penerapan dalam mengikuti peraturan dalam masyarakat, di mana hal yang ada di dalam sekolah itu bisa dibawa ke dalam masyarakat. Misalnya ketika di sekolah mengeluarkan kata-kata kotor, kemudian sudah tahu konsekuensinya, maka ketika dia masuk di dalam kehidupan masyarakat, dia juga akan tetap menganut itu. Ketika saya atau murid merasa bahwa dia melakukan perkataan kotor, maka dia akan tahu bahwa ada konsekuensi dan itu akan diterapkan ketika dia masuk di dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampu atau kamu melakukannya? Terima kasih banyak. Ya. Jadi kita sudah tahu aturannya apa, konsekuensinya apa. Anak akan dibantu untuk berpikir. Ya. Nah ini ujungnya adalah murid akan menghormati peraturan. Namun ini bersifat netral. Nah, yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah dengan menggunakan restitusi. Di mana restitusi merupakan pilihan, ya, merupakan sebuah pilihan. Dia akan menguatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, di mana korban mendapatkan ganti. Artinya dia mendapatkan sesuatu sebagai ganti dari. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri restitusi. Di sini disebutkan bahwa restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita
kita akan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah merupakan sebuah tawaran atau pilihan dan bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid, mencari kebutuhan dasar yang menjadi motif dalam mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik dari ketiga pilihan yang tadi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian restitusi fokus pada karakter yang telah dilakukan dan yang akan dirubah, tetapi bukan pada tindakan. Fokus pada solusi, dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kita akan masuk di sana. Di sini dari penerapan ya, bahwa ada respon. Mereka melakukan secara sadar dan konsisten demi perbaikan karakter. Kemudian refleksinya masih sama seperti tadi ya. Disiplin, taat, hormat akan membentuk karakter yang diharapkan. Rencana perbaikannya adalah memberikan teladan dan melimpahkannya baik kepada rekan kerja maupun kepada murid yang lain. Kita akan masuk dalam keyakinan kelas. Nah, di sini ada beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Kita tahu bahwa ada peraturan-peraturan kenapa harus pakai helm, harus mentaati peraturan 3M, harus tepat waktu, ya. Karena ada nilai-nilai yang menggerakkan dari dalam. Kita lihat seperti apa. Kita lihat bahwa peraturan kelas merupakan bagian yang paling kecil. Setelah itu berlanjut pada keyakinan yang akan membuat sebuah lingkungan positif dan akhirnya membuat sebuah budaya positif. Nah, di sini keyakinan kelas yang pernah dibuat, kita bisa lihat, kita bisa membedakan antara kesepakatan kelas di tempat lain dan kesepakatan kelas di tempat lain. Ya, ada tempat waktu dan seterusnya sampai akibat pembelajaran. Berarti ini masih mengandung peraturan, masih ada kata-kata yang mengandung peraturan. Sementara di kesepakatan kelas yang ini, ya, kira sudah dilembut, diperlembut, diperhalus istilahnya kalimatnya. Sehingga murid-murid merasa bahwa ini bukan sebuah peraturan yang sangat memaksa, tapi mereka merasa bahwa itu sudah menjadi bagian dari mereka. Murid yang peduli, yang semangat belajar, saling menyayangi. Nah, ini ada beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, kita bisa lihat bahwa di sini masih terlihat sangat memaksa. Beberapa hal dilarang begini, dilarang begitu, harus begini, harus begitu. Sementara di dalam keyakinan kelas kita mengambil intisari dari peraturan tersebut. Ya, ada tanggung jawab, menghormati, berkomitmen, bersabar, kesehatan, keselamatan. Ini adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas. Nah, saya sudah melaksanakan kegiatan pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, ini adalah contoh dari keyakinan kelas, di mana anak-anak sudah menuliskan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian kita mengelompokkannya dan menjadikannya sebagai sebuah keyakinan kelas, di mana hal ini akan ditempel di dalam kelas dan mereka akan melihat bahwa oh ya, ini adalah nilai-nilai yang kita yakini di dalam kelas kita dan sudah dilalui atau melalui kesepakatan, sudah disepakati. Kalau mereka melanggar, mereka tahu oh ya, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh teman-teman sama guru. Seperti ini. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan. Ini dalam rangka memupuk rasa religius, ya, rasa religius, sehingga mereka bertanggung jawab untuk memelihara hubungan yang baik secara vertikal
kemudian baru mereka bisa berlanjut pada hubungan yang harmonis secara horizontal. Nah, ada respon dan ada refleksi serta rencana perbaikan. Mereka menanggapi secara positif terhadap nilai-nilai yang sudah disepakati dan mereka melakukannya secara sadar demi perbaikan karakter. Kemudian refleksinya yang saya lakukan, CGP apa? CGP calon penggerak. Refleksi saya sebagai calon guru penggerak bahwa penerapan keyakinan kelas harus dilakukan secara menerus, secara konsisten demi membentuk karakter yang diharapkan. Nah, rencana perbaikannya adalah tetap memberikan teladan dan mengimbaskannya kepada rekan guru dan murid yang lain. Ketika kita mengimbaskan pembentukan keyakinan kelas, maka semua kelas akan memiliki nilai-nilai kelas tersendiri yang akan ditaati dan sudah disepakati di dalam kelas masing-masing. Kebutuhan dasar manusia dan yang berkualitas. Kita bisa melihat bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang paling pertama adalah bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai kebutuhan dasar ini. Saya memberikan sebuah contoh. Misal, ada seorang murid, dia merampas makanan atau bekal temannya satu kelas. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa melihat kenapa dia melakukan hal tersebut, merampas bekal temannya. Kita harus melihat kebutuhan dasar apa yang sedang dilakukan oleh atau sementara ingin dipenuhi. Ya, motifnya apa? Motif dari anak itu mengambil bekal itu apa? Mungkin dia lapar karena orang tuanya tidak kasih bekal, maka itu kebutuhan dasarnya adalah karena dia lapar. Nah, bagaimana dengan rasa kasih sayang? Ketika kita telusuri, ternyata ketika dia meminta bekal dari temannya memberikan perhatian, ya, guru juga memberikan perhatian, maka rasa ini ya ingin penuhi. Kemudian penguasaan, ketika dia merampas atau mengambil bekal dari temannya, ternyata ada rasa ingin dihargai, ingin rasa ditakuti, ya. Jadi rasa itu kita harus bisa lihat, harus kita dalami. Oh, ternyata keinginan untuk dia berkuasa, ingin supaya ditakuti, disegani oleh teman-temannya. Ini yang harus kita ketahui. Ya. Kemudian kesenangan, dia merasa bahwa dia melihat, aduh, kalau saya buat begini berarti teman hanya kesal, cemberut, dan dia senang melihat orang dengan berbagai macam mimik, dengan berbagai ekspresi, respon. Dia senang karena mungkin itu membawa kebahagiaan untuk dia, maka dia merasakan itu sebagai sebuah kesenangan. Iya, seperti itu. Kemudian kebebasan. Misal dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan orang tua. Itu saja. Nah, ketika temannya memiliki bekal yang beragam, dia mencoba satu, dia merasa bebas. Salah satu contoh. Ya. Jadi dengan mengetahui motif atau mengetahui kebutuhan dasar dari seorang anak ketika dia melakukan sesuatu, kita bisa mengetahui kira-kira anak ini harus mendapatkan penanganan seperti apa. Karena kita sudah tahu, oh dia butuh untuk ini, dia butuh untuk ini, butuh bertahan hidup, atau dia butuh akan rasa kasih sayang, maka kita akan melakukan penanganan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi karena kita mengetahui kebutuhan dasar dari anak ketika mereka melakukan sesuatu
sebagai seorang guru, maka dengan mengetahui kebutuhan dasar, saya bisa melakukan penanganan yang tepat dan bisa dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk karakter yang kita harapkan. Saya memiliki rencana perbaikan, yaitu lebih sering melaksanakan interaksi dan observasi atau pengamatan yang lebih dalam lagi terhadap setiap murid dalam banyak kesempatan, sehingga saya memiliki data yang akurat. Kita melakukan penanganan, ketika kita memiliki data yang akurat, maka kita bisa menangani secara tepat. Ya, posisi kontrol. Di sini ada posisi kontrol, ya, ada motivasi, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, kontrolnya tetapi dari luar. Kemudian ini ada kontrol yang berasal dari dalam diri. Di sini ada menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah menghukum. Nah, di sini ada indikator-indikator. Kita bisa membedakan kenapa disebut sebagai penghukum, ya, dari kata-kata, dari perbuatan, ya. Kemudian respon murid seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa. Ketika menjadi penghukum, maka kita akan menghadir, mengancam, menunjuk, menyindir, kemudian bisa mengancam, ya. Hasilnya anak akan memberontak dan dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Membuat rasa bersalah, ya. Mungkin tidak dengan kata-kata yang kasar, tapi membekas di dalam hati dan dia akan merasa rendah diri. Ketika kita berposisi sebagai teman, dia merasa bahwa kita satu level. Dia akan selalu tergantung dengan kita, menjadi lemah, tidak mandiri, tergantung. Nah, yang akan kita fokuskan adalah sebagai pemantau, bahkan level di atas sebagai seorang manajer. Kalau pemantau, kita mendasarkan pada aturan, ya, maka anak akan menyesuaikan diri bila diawasi, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah. Tapi ketika kita berlaku sebagai seorang manajer, kita akan menggali data melalui pertanyaan-pertanyaan. Ini berdasarkan keyakinan dari murid, ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah, ya, itu berdampak untuk menguatkan pribadi anak. Kemudian kira-kira bagaimana caranya, ya, supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini atau memperbaiki keadaan ini, dan dia bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ini yang diharapkan sebagai seorang manajer. Nah, seperti ini kita bisa melihat pernyataan-pernyataan, ya. Kalau pembuat merasa bersalah, ya, di pernyataannya seperti ini: saya kecewa, saya merasa sudah berapa kali saya begini tapi kamu tetap begini. Kalau penghukum, ya, selamanya tidak pernah betul, kamu begini, kamu begitu, ya. Kalau teman, biasanya pernyataannya seperti ini. Pemantau biasanya mendapatkan hadiah atau penghargaan. Kalau manajer mengajak murid untuk bisa mencari solusi bagaimana memperbaiki. Selalu mengatakan seperti ini. Kita bisa membedakan dari beberapa pernyataan. Respon dari kontrol diri, ya, anak akan secara positif ketika guru bisa menempatkan diri secara tepat, ya, sehingga anak bisa melakukan perubahan sikap menjadi lebih baik. Apakah kita akan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer, mereka akan menilai kita, ya. Kemudian refleksi saya adalah berusaha menempatkan diri sebagai pemantau, bahkan manajer dalam menangani persoalan yang terjadi pada murid. Rencana perbaikannya adalah saya harus mengasah kemampuan saya untuk menempatkan diri sebagai manajer dalam menangani persoalan yang terjadi pada murid. Ya, kita akan masuk dalam bagian terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini hal yang sebaiknya atau tahapan-tahapan yang
yang kita dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana restitusi adalah sebuah pilihan terbaik untuk menangani masalah yang dihadapi oleh seorang murid. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Termasuk saya, termasuk guru yang lain pernah melakukan kesalahan. Ini adalah dalam rangka menstabilkan identitas. Kemudian kita akan memvalidasi kebutuhan kamu. Kita akan menanyakan, masih kamu melakukan sesuatu karena memiliki alasan, memiliki tujuan tertentu. Kenapa kamu melakukan sebuah tindakan atau sebuah kesalahan? Kira-kira adakah cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan kamu? Setelah ini baru kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kamu melanggar nilai yang mana? Dan ujungnya adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa dan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Kita lihat di slide berikut. Ya, ini tadi tahapan-tahapannya. Yang pertama, membuat gagal ya. Ketika dia berbuat salah, bisa menjadi positif. Hal yang manusiawi, tidak sempurna, itu juga salah. Kita berfokus pada solusi. Ya. Yang berikut, mengenali kebutuhan dasar. Kamu pasti punya alasan, mungkin ada cara lain tanpa harus melakukan kesalahan, mungkin bisa melakukan yang lebih baik pada kesehatan harinya. Ini adalah pernyataan-pernyataan ya. Karena pada dasarnya setiap tindakan itu ada motif ya, kebutuhan apa yang dia berusaha untuk penuhi. Yang berikut adalah menanyakan keyakinan, di mana kesalahan itu kita lihat untuk dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Nilai apa yang sudah disepakati, kelas yang ideal seperti apa, kamu seperti apa, dan ketika kamu melakukan, kamu menjadi orang seperti apa. Ini beberapa pernyataan untuk menanyakan keyakinan. Setelah ini, maka mereka akan punya solusi dalam memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini ada beberapa pernyataan intervensi 30 detik, di mana ada beberapa pernyataan yang bisa membuat mereka terbantu untuk pulih setelah melakukan kesalahan. Mereka menjadi berpikir kembali positif, bahwa ternyata, oh ya, setiap orang boleh atau berhak melakukan kesalahan dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Dan ketika dia kembali ke dalam kelompoknya, ke dalam kelasnya, dia merasa harga dirinya tetap ada, tidak merasa rendah diri, dan dia tetap berpikiran. Ya, seperti ini. Saya memanggil siswa yang terlambat. Saya panggil secara pribadi, tidak ditegur di depan kelas. Ketika dia terlambat atau melakukan kesalahan, saya tinggal sebentar ke kelas. Lalu saya panggil ke sini ya. Kemudian saya melakukan wawancara atau menanyakan seperti yang tahap tadi 3 tahap. Setelah itu, setelah melaksanakan ini, maka dia akan kembali ke kelasnya dengan karakter yang lebih baik, karakter yang lebih kuat. Dia menyadari kesalahannya dan dia akan memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi anak-anak bisa melakukan perubahan jadi lebih baik. Kemudian kemampuan kita ya akan mempengaruhi karakter dari murid ketika dia kembali pada kelompoknya. Dan adalah cara perbaikannya, bahwa saya harus mengasah kemampuan saya agar lebih mahir dalam melaksanakan segitiga restitusi sehingga murid mendapatkan hukuman dan karakter yang lebih baik ketika kembali kepada ya. Sekian pemaparan materi dari implementasi budaya positif. Kita akan masuk di dalam sesi diskusi. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang mungkin Anda bertanya atau memberikan saran atau masukan. Saya persilakan. Ya, baik. Pertama
pertama Ibu Iren, kemudian Pak Yes. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Iren. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama kita memberikan apresiasi kepada Ibu Rahmiati sebagai CGP atau calon guru penggerak. Luar biasa untuk presentasinya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmiati terkait dengan paradigma teori kontrol ini melakukan hal-hal positif dalam lingkungan belajar, teristimewa di lingkungan sekolah, baik sebagai peserta didik maupun apa yang dilakukan oleh pendidik. Ini sangat luar biasa dan menjadi refleksi untuk kita semua, Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian dari pemaparan Ibu Rahmi juga telah menyampaikan contoh-contoh pengimbasan yang sudah Ibu Rahmi lakukan sebelumnya. Nah, tentu harapan Ibu Rahmi dari pemaparan ini kita yang hadir perlu menerapkan nilai kebajikan universal dan budaya-budaya positif. Tetapi lewat pemaparan Ibu Rahmi yang perlu kita diskusikan adalah lewat contoh baik ini dan paradigma teori kontrol agar tetap dipertahankan seperti yang disampaikan oleh William Glasser tadi. Memang kita perlu, Bapak Ibu guru perlu menyepakati hal-hal yang sesuai dengan sesuai atau seirama dengan lingkungan belajar kita, budaya yang terjadi di sekolah. Mungkin kita perlu menyepakati beberapa hal sehingga kita perlu membuat konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Nah, terkait dengan konsekuensi-konsekuensi ini, kalau misalkan kita menyepakati beberapa hal dan ada terjadi konsekuensi, kemudian itu kita terapkan, saya juga berpikir bahwa di kemudian hari, kalau itu kita terapkan secara baik, mungkin ini akan melangkah kepada restitusi. Kita akan terbiasa untuk memberikan peluang kepada anak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Nah, mungkin ini yang perlu kita diskusikan bersama. Terima kasih dari saya kembalikan. Terima kasih untuk masukan dan sarannya, memang luar biasa. Saya juga berharap bahwa setelah kegiatan ini kita bisa mengimbaskannya dalam pembelajaran sehingga anak-anak akan memiliki nilai-nilai dan karakter mereka akan lebih kuat bahwa mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka karena mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan kesempatan berikut saya berikan kesempatan kepada Pak Yes. Ya, restitusi. Sekarang ini seorang guru ini harus sampai kepada bagaimana kita mengenal restitusi. Kita ini punya jam tanggung jawab. Kita betul-betul dulu beberapa jam. Harusnya kalau kita lihat kita harus menjadi guru penggerak. Artinya bahwa bebannya tidak ringan. Karena apa? Untuk mencapai restitusi kita harus analisis dia atau anak ini dia merampas anak itu mengatakan itu jadi kebutuhan dasar dia. Kita harus analisis dia kenapa dia sampai merampas. Orang ini kesenangan hanya mencari kita sendiri, ya memang menunjukkan dia ingin sesuatu menyenangkan, senang oleh orang dibully. Nah, ini kan per orang, per peserta didik. Ini saya bisa bayangkan kalau kita menjadi guru penggerak ini bukan main-main. Nah, ini sekarang ibu pikir strategi bagaimana supaya ibu bisa benar-benar menjadi guru penggerak bagi ratusan peserta didik yang ibu harus laksanakan, harus ajar didik mereka menjadi peserta didik yang kita harapkan seperti ini. Mungkin ya ini sudah diskusi panjang, tapi kira-kira punya strategi apa supaya yang begini berarti yang masuk pelatihan itu hanya ya ada satu kelas, contoh saya juga pernah banyak kelas nanti dia itu sudah bergerak. Ini strategi apa? Itu bisa diskusikan. Terima kasih Bapak. Memang dalam teori itu kita untuk melihat itu seperti sesuatu yang mudah, tetapi pada prakteknya itu mengalami kendala yang luar biasa. Oleh karena itu kita butuh kolaborasi, kita butuh kerjasama, butuh gotong royong. Itu adalah inti dari sebuah keberhasilan. Kalau kita sendiri menangani sekian kelas, pasti kita akan kehabisan tenaga. Tapi kalau semua guru memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki perhatian yang sama, dan melakukan secara bekerja sama, bergotong royong, saya percaya bahwa kegiatan ini bisa berlangsung secara terus-menerus. Tetap perlu proses
sendiri, tetapi dengan bergandengan tangan bekerja sama bersama, maka kegiatan restitusi anti akan bisa kita terapkan dalam kelas per kelas. Seberapa banyak anak pun kita bisa tangani karena kita sama-sama memecahkan masalah seperti ini. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kesediaan bantuan yang Bapak dan Ibu guru berikan kepada saya dalam menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak. Terima kasih banyak. Setelah ini mungkin masih ada banyak kegiatan lagi yang akan saya lakukan dan saya masih membutuhkan perhatian, dukungan, semangat dari Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak untuk segala sesuatu yang sudah Bapak dan Ibu berikan, korbankan untuk saya dalam melaksanakan tugas aksi nyata, yaitu implementasi, diseminasi dan implementasi budaya positif. Sekian dan terima kasih.